Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali semester Januari-Juni 2021, pelaksanaan pembelajaran masih dilakukan secara daring, terutama mata kuliah yang sifatnya teori. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan wabah pandemi COVID-19 segera berlalu. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua, dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring pada semester lalu, kita telah menyiapkan kolom untuk pengambilan absen mahasiswa dengan menggunakan fitur attendance yang disetting setiap minggunya untuk beberapa mata kuliah. Video tutorialnya sudah ada pada YouTube channel ini yang berjudul Revisi Cara Membuat Daftar Hadir Baru dari Fitur Attendance. Berdasarkan pengalaman semester lalu, kita merasa hal tersebut agak merepotkan karena settingannya memerlukan tahapan yang cukup panjang dan tiap minggu kita harus mengulang-ulang kegiatan ini untuk beberapa mata kuliah. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas cara melakukan settingan untuk pengambilan absensi mahasiswa dari fitur attendance untuk satu semester atau langsung 16 kali pertemuan. Kita cukup melakukan settingannya satu kali saja. Mari kita mulai untuk melakukannya. Seperti biasa, kita masuk ke e-learning UNP, kemudian isikan kode dosen serta password, silahkan login. Masuk kepada mata kuliah yang akan kita atur settingan untuk absensinya. Misalnya, pada kesempatan ini adalah untuk mata kuliah manajemen perbekalan. Apabila kita akan mengatur absensi langsung 16 kali pertemuan dengan satu kali pengaturan, maka bagian absensi ini sebaiknya kita tampilkan di bagian paling atas sebelum kita masuk kepada atau sebelum kita melakukan settingan untuk setiap minggu perkuliahannya. Nah, tentu saja sebelum melakukan pengisian atau mengisi konten-konten e-learning ini, kita harus melakukan settingan awal terlebih dahulu dari e-learning. Settingan awal untuk e-learning sudah dapat dilihat pada video yang ada di YouTube channel ini dengan judul Settingan Awal yang harus dilakukan sebelum mengisi e-learning. Ini videonya, silahkan dilihat sebelum melakukan pengisian konten-konten e-learning pada setiap mata kuliah yang Bapak Ibu miliki. Setelah melakukan settingan awal ini, maka tampilan e-learning kita akan menjadi seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal mengisi bagian atas ini dengan informasi mata kuliah yang harus diketahui oleh mahasiswa. Nah, sementara itu, untuk pengaturan absensi satu semester dapat kita lakukan dengan tahapan. Yang pertama adalah tentu saja kita aktifkan tombol turn editing on-nya dari tombol gigi roda ini. Setelah itu, klik add an activity or resource, pilih attendance, kemudian klik tombol add. Pada halaman adding a new attendance, di bagian name, silahkan diketik judul dari absensinya. Contohnya adalah absensi 16 kali pertemuan atau absensi satu semester. Ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di bagian bawah, isi description sesuai juga dengan kebutuhan Bapak Ibu. Atau bagian ini berisi tentang keterangan yang harus diketahui oleh mahasiswa untuk melakukan pengisian absensi. Misalnya, silahkan mengisi absensi ini untuk setiap kali pertemuan selama satu semester. Kemudian, centang pada baris display description on course page agar deskripsi yang kita ketik di atas tampil pada halaman depan mata kuliah ini. Selanjutnya di bawah yaitu adalah grade. Isi grade to pass dengan angka 100. Hal ini
dimaksudkan apabila mahasiswa yang bersangkutan melakukan pengisian absensi, maka mereka akan mendapatkan grade 100. Selanjutnya adalah pada bagian activity completion. Pada baris completion tracking, ganti pilihannya menjadi show activity as complete when conditions are met. Kemudian di bagian require grade, beri centang pada student must receive a grade to complete this activity. Selanjutnya, pada baris expect completed on, centang pada bagian enable, sehingga waktu ini menjadi aktif. Nah, sesuaikan waktu ini dengan jadwal perkuliahan Bapak Ibu. Sebagai contoh, pada kesempatan ini adalah contoh perkuliahan tanggal 13 Februari 2021. Kemudian jam ini adalah jam berakhirnya waktu untuk pengambilan absensi mahasiswa. Sebagai contoh, untuk pengambilan absensi mahasiswa, saya memberikan rentang waktunya sampai jam 23 malam atau jam 11 malam untuk mengantisipasi terjadinya gangguan terhadap sinyal dan segala macamnya. Nah, setelah selesai, tinggal klik tombol Save and Display. Pada bagian ini, kita akan melakukan setting pada tombol atau pada tab Add Session. Isi jadwal perkuliahan Bapak Ibu. Nah, karena tadi contoh jadwalnya adalah tanggal 13 Februari, maka di sini tanggal 13 Februari, time ini adalah waktu perkuliahan atau waktu yang kita buka untuk mahasiswa melakukan pengambilan absen. Misalnya jam 16.00 sampai, nah kalau perkuliahannya sampai jam 18, Bapak Ibu bisa mengisi sampai jam 18. Namun, karena mempertimbangkan situasi mahasiswa kita yang berada di berbagai daerah dan mungkin akan mengalami kesulitan dari sinyal, maka Bapak Ibu dan kawan-kawan semua dapat menyeting atau mengatur waktu pengambilan absen ini lebih panjang, misalnya sampai jam 23.00. Selanjutnya, pada bagian description, isi dengan instruksi yang diberikan kepada mahasiswa untuk pengambilan absen yang dapat dilakukannya. Misalnya silahkan diisi absensinya dengan cara klik pada submit attendance, lalu centang pada bagian hadir. Kemudian jangan lupa menekan tombol submit atau save change. Nah, setelah itu kita turun ke bagian multiple session. Berikan centang pada baris repeat the session above as follows. Nah, lalu pada baris repeat on, beri centang di hari apa absen ini akan berulang ditampilkan pada mata kuliah ini. Nah, karena contohnya sekarang adalah tanggal 13, maka saya akan memberi centang pada hari Sabtu atau Saturday. Repeat every 1 week, jadi ini akan berulang selama 1 minggu setiap hari Sabtu. Kalau mata kuliah Bapak Ibu adalah hari Senin, maka tentu saja centang pada bagian repeat on-nya adalah di Monday. Nah, selanjutnya pada bagian repeat until, ini adalah jadwal berakhirnya perkuliahan selama 16 kali pertemuan. Jadi, isilah tanggal berakhirnya perkuliahan ini.
kita dapat menghitung pertemuan untuk 16 minggu. Karena pada semester ini ada libur yang cukup panjang untuk libur lebaran, sehingga ini membuat kita untuk menambahkan minggu atau pertemuannya menjadi 17 atau 18 minggu, termasuk minggu untuk ujian akhir semester. Nah, sebagai contoh kita akan memasukkan sampai tanggal misalnya ini ya, tanggal 20 Juni misalnya, 2021. Selanjutnya pada baris student recording, beri centang pada allow student to record on attendance. Dan pada bagian automatic marking, pilih yes. Dan selanjutnya tinggal mengklik tombol add. Setelah itu akan keluar halaman seperti ini. Dia akan menyatakan 19 session were successfully generated. Ada 19 kali pertemuan atau 19 minggu setiap hari Sabtu yang akan keluar, dan mahasiswa tinggal mengisi di setiap tanggal atau jadwal perkuliahannya. Namun sebelum kita akhiri, kita perlu mengatur terlebih dahulu atau melanjutkan pengaturannya dari tab status set. Nah, pada bagian status set ini, saya hanya akan meninggalkan satu pilihan saja untuk mahasiswa supaya tidak terjadi kesalahan. Hal ini terjadi pada semester lalu karena mahasiswa terburu-buru mengisi, maka dia mencentang pada bagian yang salah gitu. Oleh karena itu, untuk late, excuse, dan absent ini akan saya hapus saja. Continue. Ini juga dihapus, excuse. Continue, absent juga saya hapus. Continue. Nah, tinggal satu saja. Ini saya ganti saja dengan bahasa Indonesia. Hadir. Nah, tinggal di poinnya diganti jadi satu saja, lalu diupdate. Nah, maka ada tinggal satu pilihan saja untuk mahasiswa untuk mencentang tombol hadir. Nah, sampai di sini maka berakhirlah settingan yang dapat kita lakukan untuk absensi yang bisa digunakan oleh mahasiswa selama satu semester atau 16 kali pertemuan pengisian absen. Jadi kita tidak perlu berulang-ulang setiap minggu melakukan settingan absensi ini. Jadi kalau kita kembali ke halaman depan, ini sudah ada, ini tampilannya absensi 16 kali pertemuan. Jadi silahkan mengisi absensi ini untuk setiap kali pertemuan selama satu semester. Nah, apabila kita ingin melihat tampilan seperti apa tampilan yang dapat dilihat oleh mahasiswa untuk absensi ini, dan kita akan mencoba mengisi absensi ini, di pada bagian atas nama dosen, tinggal ganti switch role to menjadi student. Jadi kita dapat berperan sebagai siswa untuk melihat tampilan di laman e-learning mahasiswa itu seperti apa. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan di laman e-learning mahasiswa. Nah, kalau seandainya mahasiswa akan mengambil absen, tinggal dia di jadwal perkuliahannya, mereka tinggal klik pada bagian absensi ini, lalu mereka lihat. Kalau sudah tanggalnya sudah masuk, maka akan ada kata-kata submit attendance. Tapi kalau tanggalnya belum, misalnya ini 20 Februari, maka belum ada kata-kata submit attendance-nya. Nah, ini akan dibuka dari jam 4 sampai jam 11 malam. Nah, tinggal diklik, mahasiswa tinggal klik tombol submit attendance, lalu dia tinggal memilih tombol hadir, dan tinggal pilih atau klik save change. Nah, setelah mahasiswa mengklik tombol tersebut, maka akan keluar di sini statusnya hadir, dia poinnya satu persatu. Nah, ini yang akan muncul di laman e-learning mahasiswa. Nah, kemudian apabila sudah masuk tanggal 20 Februari, juga akan seperti itu dilakukan oleh mahasiswa sampai pertemuan selanjutnya. Nah,
Baik, kita kembali lagi ke e-learning dosen. Return to my normal role. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sudah punya ada sekitar 19 sesi yang dapat digunakan untuk mata kuliah ini. Nah, baik Bapak Ibu, demikian saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.